Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di pertunjukan virtual ini. Kali ini Swarga Loka bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan drama musikal Tahta Mas Rangsang. Sultan Agung yang diakui sebagai raja terbesar Mataram memiliki kisah masa muda. Beliau dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang yang terlahir bukan sebagai putra mahkota harus dikirim oleh ayahandanya Prabu Hanyokrawati ke Padepokan Jejeran. Menjadi siswa Ki Jejer, Mas Rangsang diajarkan bela diri dan mendalami ilmu agama serta memahami kehidupan bermasyarakat. Sejak kecil berada di Padepokan, rasa cinta akan kesederhanaan itu tumbuh dengan sendirinya di dalam hati Mas Rangsang. Lain kisah dengan Ratu Tulungayu, istri pertama Prabu Hanyokrawati yang putranya dijanjikan menjadi raja. Namun, putra mahkota lahir sebagai tunagrahita. Ambisi Ratu Tulungayu berbanding terbalik dengan batin Raden Mas Rangsang yang justru sangat menginginkan untuk menjadi golongan Brahmana dan tinggal di Padepokan selamanya. Ini adalah perjalanan awal kisah Sultan Agung dengan kepeduliannya terhadap kebudayaan dan pemikiran filsafat kepemimpinannya yang mulai terlihat sejak muda karena pengaruh lingkungannya dan menjadi cikal bakal sejarah panjang Kerajaan Mataram. Hadirin, drama musikal Tahta Mas Rangsang. Indonesia Kaya punya visi dan misi ingin membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia, juga mendapatkan bibit-bibit pemain-pemain talent-talent yang baru. Pemain-pemain kita tumbuh dalam karakter khusus yang nanti harus dibaca oleh sutradara sehingga diketahui bagaimana mengelola mereka masing-masing itu. Dari sekitar 250 peserta yang mengirimkan materi video untuk audisi, kita callback sekitar kurang lebih 80-90 orang untuk kita lihat lagi secara offline, bernyanyi, menari, dan juga acting. Serat tertulis untuk sang pangeran, berkata menggantikan sang raja, memimpin Mataram di sana, dialah yang pantas ada di tahta. Suatu hari kami tepati memimpin Mataram di sana, duduklah di tahta gantikan sang raja. Kabeh proses wo dengarkanlah, mari kita belajar lagu hidup. Semesta tergelar dengan rupa dan tantangannya. Lakukanlah semua yang harus kalian lakukan, tanpa ego yang berlebihan, bukan pula dorongan nafsu. Apalagi dengan iri hati. Jalanilah dengan cinta dan kasih sayang, kerendahan hati dan penuh pengabdian. Lebih baik
menjalani takdirmu sendiri. Meskipun tidak sempurna namun bahagia kau rasakan. Daripada menjalani kehidupan palsu dari kehidupan seseorang dengan sempurna, namun ada kesedihan. Sudah tertulis negeri dalam bahaya, pemimpin berjiwa kesatria, gagah berani siap jiwa raga. Siapa yang bisa gantikan raja? Tanda-tanda perubahan telah nyata. Mereka datang dengan tawaran yang menyenangkan. Namun mencekik kejam rakyatmu meronta, ingin bersama sang raja seutuhnya. Permaisuri Mataram menginginkan putra mahkota menjadi raja. Tapi sayang, sang pangeran terlahir tunagrahita. Apakah Penembahan Hanyokrowati mampu memenuhi janjinya? Sementara Mas Rangsang terlihat bahagia di padepokan. Ki, apakah bisa seseorang mengubah takdirnya? Maksudmu apa? Saya ingin tetap berada di sini, Ki. Saya sangat mencintai apa yang Ki Jejer ajarkan kepada saya. Saya ingin tinggal di padepokan ini selamanya, Ki. Sang, padepokan ini akan tetap menjadi rumahmu sampai kapanpun. Kini kau nampak tumbuh dewasa. Dan aku yakin pada saatnya nanti kau akan mampu menjawab semua pertanyaan yang ada dalam benakmu. Jadi ingat akan masa udahlah, ayo kita ke pinggiran sawah. Baik, Ki. Aku Garwa Permaisuri yang melahirkan Putra Mahkota. Sabda Pandita Ratu tidak akan teringkari. Apapun yang terjadi, putraku adalah pewaris tahta itu. Aku Garwa Permaisuri. Aku ibu dari Putra Mahkota. Janji raja harus ditepati, apapun yang terjadi.
Nah, gini caranya nih. Udah aku bilangin caranya gini. Alah, kamu gak bilang gitu. Kamu budek. Kamu. Budek bukannya makanan ya? Itu budek. Kamu gak bilang gini ikatnya. No, aku loh nggak budek. Apa coba aku bilang? Apa ya? Kalau kalian pada bertengkar kayak gini, mau tak laporin ke Cicer? Enggak bertengkar. Tadi Mas Klono ngeliat kalian bertengkar gitu kok. Alah, kamu segala urusan anak kecil kamu urusin juga. Sini, selesaikan urusan kalian sendiri, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Iya mas. Rangsang itu loh kebiasaan selalu seperti malaikat. Dan kesannya aku jadi setannya, Mas. Klono, kamu kan ngerasain sendiri. Padepokan ini itu bukan hanya mengajarkanku untuk menjadi orang yang pemberani saja. Tapi bagaimana padepokan ini mengajarkan aku untuk bisa menyelesaikan masalah, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Ngerasain sendiri kan? Aku rasain betul kalau itu, Mas. Mas, yang paling seneng itu aku di padepokan ini. Apa? Kita belajar olah seni sampai sejelas-jelasnya. Tapi nggak ninggalin sholat lima waktu. Berkesenian itu memang penting. Tapi beribadah itu adalah kewajiban kita. Mas, aku mau bilang, Mas. Kapan tuh kita balik ke keraton? Lembayung, Rangsang, kamu habis dari mana? anu Mas Rangsang, tadi habis dari atas. Mas Rangsang, jinem kan ndak disapa tuh Mas. Wah, wong pati. Jangan terus ya. Wes, ojo. Wes, ojo. Lembayung, luka bekas latihan kamu kemarin sudah sembuh. Sudah aman Mas. Saya yang merawat Lembayung. Lukanya tidak seberapa, tapi memarnya memang agak parah Mas. Memar? Jangan Mas. Mas Rangsang. Jangan sudah aku Mas. aja. Ayo, nanti keburu malam. Lembayung, kalau begitu aku ke atas dulu. Jaga dirimu baik-baik. Injih Mas, monggo. Ayo lanjut tuh. Lanjutin di dapur. Mas Rangsang nggak bisa sama Lembayung. Jangan dipaksain. Tugasmu itu menjagaku. Untuk urusan cinta dan perasaan, biar menjadi urusanku sendiri. Mas Rangsang ngeyel. Kamu itu mestinya nurut sama aku. Klono nurut sama Mas Rangsang. Kalau Mas Rangsang sudah jadi raja. Jadi raja itu hanya mimpimu saja. Aku tidak akan pernah duduk di tahta itu. Bagaimana kondisi Keputusan raja untuk menikah lagi adalah keputusan yang menyakitkan untukku. Dia tidak menyadari ketika aku diam, aku memiliki petir yang tersembunyi. Tapi mengertilah, walaupun begitu, tetap saja Gusti Ayu adalah satu-satunya ratu yang paling disanjung. Sabda Pandita Ratu haruslah ditepati. Haknya putra mahkota yang berhak duduk di singgasana Mataram. Bukan karena pantas tak pantas, tapi kaulah yang berhak atas tahta itu. Janji yang diucap akan menjadi bumerang dan menyerang jika tidak ditepati. Ini bukan masalah disanjung atau menjadi bunga dari kerajaan. Ini masalah martabatku yang dijanjikan untuk menjadi ratu satu-satunya. Tapi Gusti Ayu, takdir sudah terjadi. Putra mahkota. Diam! Aku tidak pernah meminta anakku terlahir seperti ini. Aku tetap menyayanginya. Bagaimanapun keadaannya. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya.
Inggih Kanjeng Ratu. Kaulah ibunya. Ya, kaulah ibunya yang akan terus berjuang untuk duduk di tahta itu. Ku mengerti sekarang. Ketika dia tidak bisa menghancurkan hatiku lagi, dia mulai menghancurkan jiwa. Ya, karena kepercayaan hanya bisa didapat dari janji. Kepercayaan hanya bisa didapat dari janji yang ditepati. Ratu tulung ayu, aku yang diperistri, dijanjikan peradaban besar. Aku seorang ibu yang menyusui anakku dengan kebanggaan. Mataram adalah haknya. Pangeran Martopuro berkuasa dengan sang ibu di belakangnya. Ratu Mataram yang berjaya. Janji tak boleh diingkari. Janji mesti ditepati. Janji harus dihargai agar tidak mengecewakan diri sendiri. Ku tetap berharap pada raja agar menepati janji yang telah terucap. Untuk tahta bagi putra mahkota atas janji-janji yang telah diucapkannya. Mas Rangsang tuh kemana ya? Mas Rangsang! Ayo! Sebentar, Toh. Ki, saya sangat menyukai kebersamaan kita di padepokan Jejeran ini, Ki. Bagaimana panjenengan bisa memberikan ilmu kepada kita semua dengan suasana kebersamaan ini? Betul Ki, kebahagiaan ini akan selalu datang di tengah kebersamaan kita. Dan semua yang kita lakukan dengan rasa yang menyenangkan Ki. Saya sangat setuju sekali Ki. Saya menyaksikannya. Kerukunan kita semua membuat mudah apa saja yang kita kerjakan Ki. Ya, Perbedaan itu kan jadi perekat kebersamaan. Bermain bersama, gembira bersama, begitu indahnya. Kelak yang ku rindu bukan masa
kebersamaan kita di padepokan ini bisa terus terjaga karena rasa saling percaya di antara kita semua, dan bisa berkembang karena rasa pengertian. Apakah aku bisa tinggal di padepokan ini selamanya? Aku anak muda dengan darah tahta raja. Meskipun bukan putra mahkota, tapi apakah aku hanya akan terlena dengan keindahan di padepokan ini? Waktu berjalan sangatlah cepat. Kapanpun itu akan terjadi perpisahan. Nikmatilah semua kebersamaan sebelum semuanya hanya jadi kenangan. Mereka yang menghargai segala kebersamaan takkan pernah ditinggalkan kebersamaan itu sendiri. Ingatlah tanggung jawabmu selepas kau belajar untuk terapkan apa yang kau dapat dari padepokan. Jangan pernah lupa untuk menyempatkan waktu bersama, karena kita merasakan kebersamaan ini begitu berharga. Ternyata cinta itu takkan pernah menentu segala kesempurnaan. Cinta itu dapat menutupi kekurangan seseorang. Dalam kebersamaan jangan menunggu kehilangan baru tersadar arti kebersamaan. Lihatlah kebersamaan yang tumbuh, kebersamaan yang tumbuh. Ini layaknya menanti sarua dengan laku berjuang selaku berjuang kebahagiaan kebersamaan. Lihatlah kebersamaan yang tumbuh, kebersamaan yang tumbuh. Ini layaknya menanti sarua dengan laku berjuang selaku berjuang kebahagiaan Rangsang, kamu harus segera kembali ke kota raja. Ada apa, Ki? Ada hal yang harus kamu selesaikan di sana. Baiklah, Ki. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Panembahan Hanyokrawati telah berpulang. Mas Rasta! Waspin Nasdi Manung Sama Angla Koni
Bagaimana Denmas? Sudah siapkah untuk menggantikan raja memimpin Mataram? Aku tidak mau. Dan aku tidak akan pernah menduduki tahta itu. Tidak lama lagi semuanya akan terjawab. Saat ini terjadi sudah. Aku yang selalu bertanya tentang apa yang dikatakan padaku. Inikah akhir kisah padepokanku? Bisakah aku melanjutkan sesuai dengan apa yang ku inginkan? Aku tahu aku tidak hidup sendiri, berada di dunia dengan masalah ini. Tak bisa ku berhenti dan tetap dijalani sampai berada di keranda mati. Bisakah aku memilih takdirku sendiri, membawanya pada bahagia dalam pikirku ini? Aku tidak inginkan tahta itu. Aku tidak berhak atas itu. Aku selalu mencoba meyakinkan ini. Di sana bukanlah tempatku. Mas Rangsa, aku akan terus mendukungmu dari padepokan ini. Aku akan memboyongmu ke keraton. Kita berbeda. Cinta kita tidak dapat disatukan. Biarkan aku hidup menjadi brahmana di padepokan ini. Aku bisa menerima diriku apa adanya. Aku menyenangi ini. Mas Rangsang, jika saat itu tiba, cintailah seluruh rakyat Mataram seperti kau mencintai padepokan ini. Setiap manusia mempunyai banyak pilihan, tapi resiko pilihan menjadi anak raja lebih besar. Kau diajarkan bijak untuk memilih, bukan hanya untukmu tapi untuk hidup orang di belakangmu. Aku inginkan tahta itu tetap untukku, tapi apakah orang berpihak padaku dengan segala ambisiku? Ini janji
raja padaku. Apakah yang sebenarnya tertulis dalam serat itu? Apakah janjinya yang dituliskan untukku? Semua sangat rahasia. Kenapa ini harus rahasia? Untuk ratu pertama darinya, mengapa laki-laki harus jadi segalanya? Aku menginginkan tahta itu. Aku berhak atas ini. Aku selalu mencoba meyakinkan diri. Di sana adalah tempatku. Rahasia dan semua takdir, kita tak tahu apa sebenarnya. Aku hanya rangsang, bukanlah putra mahkota. Aku menginginkan, tidak inginkan tahta itu. Aku tidak berhak atas ini. Aku selalu mencoba meyakinkan ini. Mataram untuk Mataram. Berdasarkan keputusan tertulis Prabu Hanyokroowati, maka penerus Raja Mataram berikutnya adalah Pangeran Adipati Martopuro. Hidup Pangeran Martopuro! Hidup Pangeran Martopuro! Hidup Pangeran Martopuro! Dengan diumumkannya Pangeran Adipati Martopuro sebagai Raja Mataram kemarin, maka hari ini berakhirlah tugasnya sebagai raja. Dengan begitu, janji Prabu Hanyokroowati kepada Ratu Tulungayu telah ditepati. Seperti serat yang ditulis oleh Prabu Hanyokroowati, maka saat ini Mataram akan dipimpin oleh Raden Mas Rangsang menggantikan Adipati Martopuro kanthi sesebutan Sultan Agung Hanyokrokusumo.